Halo guys, selamat datang kembali di MyPajak. Perkenalkan, saya Lia, perwakilan dari MyPajak. Hari ini kita akan membawakan topik perihal perugian NPWP suami dan NPWP istri yang terpisah. Sebelum kita lanjutkan ke topiknya, bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi perpajakan, boleh mendaftarkan diri kalian ke www.mypajak.id ya guys. Untuk informasi perihal perpajakan yang terupdate, boleh kalian cek di blog MyPajak guys. Berikut adalah beberapa kerugian yang akan dialami apabila NPWP suami dan NPWP istri terpisah. Yang pertama adalah tentunya kalian akan mengalami beban pajak yang lebih besar karena ada perbedaan perhitungan pajak di dalam NPWP suami dan NPWP istri yang terpisah dengan NPWP suami dan NPWP istri yang tergabung. Yang kedua adalah NPWP istri yang terpisah wajib melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya guys. Yang mana sebenarnya apabila NPWP istri dan NPWP suami digabung, sang istri tidak perlu melaporkan SPT tahunan. Yang ketiga adalah bisa kemungkinan dikenakan denda dikarenakan ketidaktahuan dari sang istri yang wajib melaporkan SPT tahunan. Namun apabila sang istri mengetahui untuk melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya, tentunya denda ini tidak akan dikenakan. Kerugian yang keempat adalah akan kemungkinan dikenakan sanksi. Sanksi ini bisa dikenakan apabila adanya kesalahan perhitungan sewaktu perhitungan pajak tahunan guys. Apabila kalian tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan perpajakan, tentunya tidak akan dikenakan sanksi. Namun, dalam perhitungan NPWP suami dan NPWP istri yang terpisah, perhitungan perpajakannya ada sedikit berbeda guys. Meskipun terkesan NPWP suami dan NPWP istri terpisah, namun sewaktu perhitungan perpajakannya, penghasilan suami dan penghasilan istri itu digabungkan guys. Inilah yang mengakibatkan beban pajak kalian akan semakin bertambah. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya ya guys. Ini adalah contoh bukti potong 1721A1 untuk sang suami dan sang istri. Pertama kita perhatikan untuk sang suami terlebih dahulu ya. Sang suami bekerja di PT ABC. Berikut adalah perincian penghasilan setahun di bukti potong 1721A1. Penghasilan bruto selama 1 bulan adalah 10.500.000, yang mana biaya pengurangannya adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Namun, jika kita kalikan 10.500.000 dikali 5%, maka hasilnya adalah 525.000. Saat ini kita tentukan adalah 500.000. Ini dikarenakan di peraturan perpajakan, maksimal biaya jabatan per bulan hanyalah 500.000. Itulah sebabnya kita mengisikan di kolom biaya jabatan tersebut hanya 500.000. 10.500.000 dikurangi 500.000 akan menghasilkan penghasilan neto per bulan sebesar 10 juta, yang mana apabila netonya disetahunkan akan menjadi 120 juta. Saat ini sang suami merupakan status PTKP K3, yang artinya adalah memiliki istri dan memiliki 3 anak. Lalu, penghasilan itu 1 tahun dikurangi PTKP akan menghasilkan PKP 48 juta. 48 juta inilah menjadi dasar dikenakan pajak tahunannya guys. Jadi, PPh terhutang yang tercantum di 1721A1 adalah 48 juta dikali 5%, yaitu senilai 2,4 juta. Nah, kita lihat di bukti potong sang istri. Asumsikan sang istri bekerja di perusahaan yang berbeda, yaitu di PT CBA. Berikut adalah rincian bukti potong 1721 sang istri. Penghasilan bruto 1 bulan adalah 8 juta. Biaya pengurang yaitu biaya jabatan sebesar 5%. 5% dikali 8 juta adalah 400.000, belum melebihi 500.000. Itu sebabnya kita boleh mencantumkan sebesar 5% dari penghasilan bruto guys. Nah, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan akan menghasilkan penghasilan itu sebulan yaitu 7.600.000, yang mana bila kita setahunkan penghasilan netonya akan berjumlah 91.200.000. PTKP sang istri adalah 54 juta ya guys. Penghasilan neto dikurangi PTKP akan menghasilkan PKP yaitu 37.200.000, yang mana PPh yang telah dipotong ke sang istri adalah sebesar 1.860.000 selama 1 tahun. Inilah bukti potong yang akan diterima oleh sang suami dan sang istri apabila NPWP digabung maupun dipisah ya guys. Nah, perbedaannya adalah apabila NPWP terpisah, sewaktu pelaporan SPT tahunan, maka
Untuk penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto per bulan maupun penghasilan neto setahun akan sama seperti bukti potong di masing-masing tempat suami dan istri. Namun, untuk perhitungan tahunannya, penghasilan suami dan penghasilan istri digabungkan, yang mana 120 juta ditambah 91 juta 200 menghasilkan 211 juta 200 ribu. Lalu dikurangi PTKP. Nah, PTKP ini adalah rinciannya sang suami 54 juta ditambah dengan 4,5 juta dikali 4 orang. 4 orang itu dengan rincian 1 istri dan 3 anak. Lalu boleh ditambahkan PTKP sang istri yang bekerja yaitu 54 juta. Maka dihasilkanlah PTKP 126 juta. Penghasilan yang digabungkan dikurangi PTKP akan menghasilkan PKP, penghasilan kena pajak, yaitu 85 juta 200 ribu. 85 juta 200 ribu telah melebihi 50 juta level pertama dari perpajakan yaitu 5%, maka pajak ini dikenakan level kedua yaitu 15%, yang mana rinciannya adalah 50 juta pertama dari 85 juta akan dikenakan 5%, sisa dari 50 juta tersebut akan dikenakan 15%, yakni perhitungannya adalah seperti ini, yang mana PPh gabungan akan menjadi senilai 7.780.000 guys selama 1 tahun. Nah, apabila kita proporsikan masing-masing, PPh suami akan menjadi 4 juta sekian dan PPh istri akan menjadi 3 juta sekian. Nah, PPh yang telah dipotong oleh perusahaan tempat di mana suami bekerja yaitu 2.400.000, lalu PH istri yang telah dipotong tempat istri bekerja adalah 1.860.000. Nah, setelah kita kurangi, masih harus ada PPh yang harus kita bayar kembali. Inilah dampak apabila MPP suami dan MPP istri terpisah. Nah, maka dengan ini kita sarankan bagi teman-teman yang statusnya pasutri dan telah memiliki MPWP, sebaiknya MPP kalian digabungkan saja ya guys. Jadi, tidak akan terjadi kurang bayar. Untuk bagaimana cara pelaporan MPWP suami dan MPP istri yang digabungkan akan dijelaskan pada video selanjutnya ya guys. Kalian boleh cek linknya di sudut kanan atas. Untuk kali ini videonya sampai di sini dulu ya. Ingat untuk di like, di komen, dan di subscribe serta hidupkan notifikasinya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Salam sukses dari My Pajak. Terima kasih.